Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabib pun. Baik, perkenalkan nama saya Ivan Ardiansa dari Sekolah SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan pelajaran PKWU. Materi yang pertama yaitu proses kerja pembuatan prototipe yang akan dibawakan oleh kawan saya yang bernama Sastiana Dwi Agustin. Baik, proses kerja pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe disebut dengan prototyping. Tujuan prototyping yaitu menguji daya tahan bentuk usaha yang ingin Anda buat. Kegiatan prototyping sebagai artefak dalam pembuatan desain. Prototipe dapat dikatakan sebagai artefak yang berdiri sendiri atau dalam bentuk sebuah desain. Kegiatan prototyping dapat dianalisis berdasarkan 4 dimensi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dimensi representasi. Dimensi representasi berarti menggambarkan bentuk prototipe, misalkan kumpulan kertas, sketsa, atau simulasi komputer. Yang kedua yaitu dimensi presisi. Dimensi presisi menggambarkan tingkatan ketelitian prototipe yang akan dievaluasi. Dalam dimensi tersebut, prototipe dibagi menjadi 3, yakni informal, kasar, atau halus. Yang ketiga, dimensi interaktif. Dimensi interaktif menggambarkan sejauh mana hubungan antara konsumen dengan prototipe yang dibuat oleh seorang wirausahawan. Sementara yang keempat atau yang terakhir yaitu dimensi evolusi. Dimensi evolusi menggambarkan prediksi siklus hidup dari suatu prototipe, misalnya prototipe tersebut bersifat sekali pakai atau permanen. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam prototyping yang akan dijelaskan oleh kawan saya, Dewi Agustin. Terima kasih. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam prototyping. Seorang ahli prototyping, Paul Harris, membagi prototyping dalam 6 tahap, yaitu sebagai berikut. A. Mengidentifikasikan model prototip, yaitu pihak wirausahaan menjadi mengerti apa saja yang ada di dalam badan usaha yang mereka buat. B. Rancangan bangun prototipe dengan bantuan software seperti Word, Procure, Set, database, pengolahan grafis, dan software cache. Yang C. Uji prototipe untuk memastikan prototipe dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. D. Siapkan prototipe USD, User System Diagram, untuk mengidentifikasikan bagian tujuan C. Uji prototipe untuk memastikan prototipe dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. D. Siapkan prototipe USD, User System Diagram, untuk mengidentifikasikan bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototipekan. E. Evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasi prototipe dan melakukan perubahan jika diperlukan. F. Transformasikan prototipe menjadi perangkat lunak yang beroperasi penuh dengan melakukan penghilangan kode-kode yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, nomor 3, faktor-faktor penentu dalam proses strategi pembuatan prototipe. Yang A. Prototyping bisa berupa sebuah subsistem atau serangkaian dari beberapa subsistem atau keseluruhan sistem. Yang B. Melakukan prototyping atas bermacam-macam konsep dengan melakukan prototyping atas satu konsep. Yang C. Prototipe interaktif versi 1 prototipe per konsep berkaitan dengan pertanyaan apakah masuk akal untuk membuat prototipe yang dapat digunakan di dalam semua permasalahan atau hanya berfokus pada kebutuhan desain. Yang D. Prototipe bisa merupakan kerja virtual, analisis CAD, Computer Aided Design. Yang E. Pembuatan prototipe bisa dilakukan oleh pihak luar, bisa juga dengan menggunakan metode rapid prototyping atau dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Yang F. Fisik pada suatu prototipe dapat dibuat ukuran skala. Yang G. Hasil akhir suatu bentuk usaha dapat dibuat skala lewat prototipe. Oke, materi selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan dalam prototipe yang akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Yuvina Rihadatulais.
Pendekatan-pendekatan dalam prototipe. Ada beberapa pendekatan yang bisa dipilih dalam pembuatan prototipe. Berikut penjelasan mengenai pendekatan-pendekatan dalam strategi prototyping. Yang pertama, pendekatan bisnis. Pembuatan prototipe dengan pendekatan aspek bisnis mengutamakan pada pentingnya sebuah inovasi, proses perancangan kreatif, dan kesuksesan suatu produk. Yang kedua, pendekatan rekayasa. Pada pendekatan aspek rekayasa, prototyping merupakan kegiatan mengaplikasikan ide pada suatu produk dan mewujudkan menjadi bentuk fisik atau virtual. Selanjutnya B. Aplikasi teknik rapid prototyping dan pembuatan prototipe produk perangkat keras. CAD, Computer Aided Design, merupakan alat yang sangat penting untuk pembuatan desain prototipe produk perangkat keras. Tujuannya dari rapid prototyping yaitu untuk mengembangkan prototipe dengan tempo yang relatif cepat. Rapid prototyping luar jaringan. Rapid prototyping luar jaringan adalah proses pembuatan prototipe yang tidak memerlukan perangkat lunak. Selanjutnya, jenis-jenisnya akan dijelaskan oleh teman saya, Melanda Aries Tantiara. Jenis-jenis rapid prototyping luar jaringan menggunakan kertas dan pensil. Rapid prototyping dapat dilakukan paling cepat menggunakan kertas. Kertas tersebut diisi catatan kecil sebagai representasi dari sistem interaktif, dengan berperan sebagai sistem dan pengguna. Desainer dapat mengimplementasikan alternatif gambaran dan interaksi dengan lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.